ini. Jadi bener juga nih Pak Paul, ini gereja udah kayak udah mati ya, ada tapi nggak ada gitu loh. Mestinya kan gereja yang PGI ya, PGI juga ya kan, mestinya kan bersatu lah ya kan, PGI atau KWI atau apalah yang satuan ini nih, apa agama-agama ini kan mestinya ngomong dong yang begini ya kan. Kalau pemukanya ngomong kan didengar. Nggak berani lah. Lawong si mualaf, ada mualaf menista agama saja PGI minta maaf, sama Gilbert minta maaf. Iya itu ya. Ya kan, mualaf menista agama, ambu agamanya siapa yang dinista, tapi yang minta maaf Gilbert sama si PGI kan. Nggak ada hubungan makanya. Jangan-jangan itu Pak siapa? Pendeta Gilbert udah mualaf juga mungkin ya. Kelihatannya kan sama Yusuf Mansur kan, dia kan mendukung Yusuf Mansur kan, baik bener kan, padahal Yusuf Mansur itu kan mau menghabisi Ahok kan. Iya. Kan Yusuf Mansur mau menghabisi Ahok, ya kan. Ya. Malah pertamanya sama yang begitu-begitu. Jadi kan kita tahu di pihak mana si Gilbert. Iya. Ya kan. Nggak musuh semua dalam selimut semua. Itu denger juga Pak Amin tuh kasihan juga kalau dia begitu ya. Ayo dong Pak Amin, klarifikasi ya nggak? Klarifikasi dong. Padahal kita suka kontek-kontekan dulu Pak Paul, ya kan, sama beliau ya kan. Suka kontek-kontekan masalah diakonia ya kan. Kalau orang pokoknya kalau nggak tulus sama saya, ya mau dia sahabat saya kayak siapa kayak nggak urusan. Kalau dia nggak tulus pasti dia akan terlontar. Dan terlontarnya nggak baik-baik. Kalau dia yang baik-baik itu namanya mungkin Pak saya takut Pak dengan gerakan Bapak kan beda ya kan. Mestinya ya dia kan? tobat. Iya, tapi kalau orang yang tidak baik, yang terlontarnya nggak baik-baik itu pasti karena nggak tulus sama saya. Karena saya nabrak Pak, saya tidak suka berintrik, tidak suka berpolitik, saya nabrak ke orangnya Pak. Ya, lurus. Saya punya rel, saya punya gas, saya punya rem, saya punya rel. Tapi remnya sudah saya taruh di mana lupa saya. Nah, jadi saya hanya bisa ngegas, jadi saya pasti nabrak. Bukan kejam, bukan, tapi maksudnya karena saya nggak suka berintrik, nggak suka berpolitik. Betul. Kita lurus, tujuan kita sudah jelas, kompasnya kita arahnya mau kemana kita sudah jelas. Orang mau ngajak kita mainan kucing-kucingan kita nggak urusan. Pokoknya kita lurus, kita sudah punya jalur sendiri. Nah, ada orang yang nggak tahan, nggak apa-apa. Apakah berarti kalau misalnya Alengso nggak di sini lagi, ya kan? Terus ada 3 pengurus Damaris mengundurkan diri, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Emang kenapa? Dananya juga bukan dari mereka kok. Apakah dari Alengso dananya? Ya kan, 80% kan dari YouTube-nya saya. Yang 20% dari Ibu Ketua dan Pak Ketua. Ya kan? Ya, proses seleksi alam juga mungkin ya kan. Jadi nggak ada masalah. Bukan berarti mereka juga nggak baik. Apakah Pak Alengso nggak baik? Nggak juga. Ya kan? Nggak juga. Tetapi kalau mau nggak bergabung dengan Damar kan boleh-boleh saja. Masa saya nggak boleh sih? Masa orang kalau sudah jadi milik saya kudu punya saya terus? Kan nggak bisa begitu juga kan. Iya Kan begitu kan. Mudah-mudahan. Jadi itu kalau misalnya Alengso mau pergi sih juga nggak apa-apa. Ya, kita kan juga terbuka. Saya tuh tidak mengekang orang ya, tidak posesif. Anda masuk Damaris itu sukacita. Anda boleh keluar dengan sukacita. Tapi kalau Anda datang dengan masalah, mau bikin masalah ya jangan. Tapi kalau Anda mau keluar dari masalah, saya nasihatin sebaiknya kalau datang tambah muka, pergi tambah muka. Langsung pergi begitu aja. Ya, Amin Wijaya memang pergi langsung pergi begitu aja ya. Langsung ditinggal begitu aja dia kan. Nah, saya udah nasihatin tapi dia nggak mau. Ya udah terserah. Nah, kalau ada pun beberapa pengurus mau mengundurkan diri karena mereka memaksa kehendaknya mereka kepada saya untuk pecat orang, dan kita bilang kita nggak pernah pecat orang. Saya tegas ya, karena ada pengurus memaksa. Alengso itu memaksa saya pecat orang. Saya bilang kita tidak pernah pecat orang di sini. Seumur hidup saya kerja saya tidak pernah pecat orang. Jangan paksa saya pecat orang, ya. Itu yang saya lakukan. Jadi kenapa Alengso mundur ya Amin Wijaya? Kenapa Alengso mundur? Karena dia paksa saya pecat orang, dan saya bilang tidak boleh pecat orang. Suratnya langsung dibikin, suruh ditandatangani sama Pak Ketua. Pak Ketua ngamuk. Kita bilang kita tidak pecat orang, kecuali dia kriminal. Daripada kamu tak lapor ke polisi, mendingan kamu mengundurkan diri. Ya, kalau kriminal
daripada kamu tidak tak laporkan polisi, kamu mendingan mundur, nanti kerugianmu tak bayarin. Itu polisinya saya begitu. Kan begitu. 80% dananya Damar itu dari YouTube-nya Joseph Paulusan. Ya. Nah sekarang saya disuruh pecat orang, disuruh nurutin maunya Alengso sama pengurus yang luar ini. Saya bilang nggak bisa aja. Pokoknya kita nggak mau pecat orang aja. Ya, saya punya hak veto di situ kan. Ya kalau nggak saya stop. Di sana mau jalan sendiri nggak apa-apa Damaris, tapi kan 80% nggak tak alihkan ke Damaris lagi kan. Kan begitu kan. Oke, kita nggak harus undang Damaris, bisa kan bisa begitu. Itu perjuangan saya untuk membela satu orang karena saya nggak boleh ini orang dipecat. Dia memang ada salah administrasi, tetapi bukan kriminal. Nah, itu kemudian Alengso marah, dia minta pecat, dia keluar. Gitu ya, ini supaya jelas semua, supaya jangan katanya Amin. Makanya Amin Wijaya kalau punya titik masuk ke sini, apa yang kamu ngomong di sini. Kamu mau tanya apa, saya jawab, mumpung ada yang jawab. Jadi kamu mau tanya apa, tak jawab. Tapi kalau kamu punya titik, dan saya hanya buka hari ini saja, klarifikasi hanya sekali ya. Saya nggak mau klarifikasi bolak-balik. Karena ini udah memuncak kemana-mana ya, udah sampai viral kemana-mana nih. Gitu ya. Jadi saya harus klarifikasi. Ya, supaya jawabnya sekalian, ya ini jawabnya sekalian sama Arab ini tadi ya. Nah, ya, lanjut Pak Paul. Lanjut. Jadi ini ingat ya, klarifikasi. Besok saya udah nggak. Jadi kalau Amin Wijaya hari ini nggak kemari, berarti dia nggak punya titik. Dia cuma bisa ngoceh kayak orang lagi nyabu. Ya kan, terus udah sadar sabunnya hilang, dia sadar gitu kan. Nah, harusnya dia berani kemari gitu ya. Gitu ya. Ya jelas. Apa yang mau kamu tanyakan, apa yang kamu komplainkan, kamu bilang di sini, saya jawab sekarang. Gitu ya. Sebab besok-besok udah nggak boleh lagi. Kita nggak boleh tiap hari klarifikasi, buang waktu. Nggak boleh ya. Nah, kedua, saya kasih tahu kenapa Alengso keluar. Karena ini di WhatsApp lagi nih ada tulisannya Amin. Tuh buktinya Alengso aja keluar. Alengso keluar karena memaksa saya untuk memecat salah satu karyawan Damaris. Ya, dan bahkan surat itu langsung dibikin, langsung disodorkan ke Pak Ketua Stephen, suruh Pak Ketua ya, tanda tangan di surat itu. Pak Ketua marah. Ya, Pak Stephen. Dan saya bilang nggak boleh begitu. Saya bilang nggak bisa. Tidak boleh orang dipecat di sini kecuali karena kriminal. Ya. Anda bayangin kalau dipecat rasanya kayak apa? Ya, bukan cuman masalah kamu nggak punya penghasilan, loh, harga dirimu hancur loh kalau dipecat. Iya. Harga dirimu hancur loh. Kita ini organisasi Kristen loh. Ya, jangan mentang-mentang kita punya duit, dia terus karyawan Anda bisa melakukan seenaknya sendiri. Oh saya mah gini-gini nggak main-main ya. Nggak, saya akan bela orang ini. Apapun alasannya. Dan orang ini sudah minta maaf sama penatua yang lain. Sudah kita suruh datang, kamu minta maaf, datang. Kalau kamu memang ada salah ngomong, kamu datangi, kamu minta maaf. Sudah datang, sudah minta maaf. Masih kurang apa lagi? Ya, masih kurang apa lagi? Sudah minta maaf, harus dimaafkan dong. Kan sudah minta maaf. Masih suruh pecat lagi? Nggak bisa. Nggak, itu bukan gayanya saya. Ya, dan Pak Ketua pun keberatan, kecuali kalau kriminal memang harus dipecat daripada kita laporin polisi. Gitu ya. Beneran ya, kita nggak bohongan. Kalau kalian Jakarta Barat dari kudeta, orang udah keluar sekarang si Jack itu kan. Itu kan terang-terangan bilang kan. Loh, mau apa? Tak buka semua sekarang ini. Anda mesti apa? Ini kan tadinya kan kita nggak pernah bicara. Ini karena sudah kemana-mana, Amin Wijaya masuk sini. Saya jawab semua apa yang menjadi pertanyaan dia. Supaya jangan cuma kata, oh bukan aku nggak sebut nama ya, jangan bilang begitu. Karena yang punya duit ini juga komplain ini. Nah, ini saya kasih Pak Pras dulu nih. Silakan Pak Pras. Pak Paul. Halo. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Pak Paul. Mohon tidak nyamannya Pak Jenderal Tobing. Pak Jenderal Tobing sudah menengahi saya atas perilaku ular beludak Amin Wijaya yang memviralkan ketidaktahuan
duduk persoalan antara saya dengan Pak Paul. Saya dengan Pak Paul tidak menaruh uang yang ditahan Pak Paul untuk didonasikan ke Pak Tobing, dan saya menjanjikan itu untuk saya berikan untuk Pak Tobing pribadi, dan Pak Tobing dari awal juga sudah berkomunikasi dengan saya baik, dan saya juga menyatakan cita-citanya itu dengan segala rasa hormat saya. Jadi apapun yang dikatakan oleh Amin Wijaya sama sekali tidak benar, dan itu sangat-sangat membuat saya marah besar. Karena saya marah-marah, saya sampaikan kalau Amin Wijaya itu adalah pecandu narkoba atas kesaksiannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kesaksiannya itu seperti laki-laki menginjak toke yang tidak bisa tercecet, nggak bisa ke planet itu. Ngomong siapa yang mengirimkan uang dan siapa yang menyampaikan itu, dia selalu mengelak. Saya tidak menyebutkan namanya. Sedangkan yang dituju itu adalah Pak Tobing, saya, dan Pak Paul. Sedangkan hubungan saya, Pak Paul, Pak Tobing, itu adalah baik-baik saja, dan kita tiap hari berkomunikasi ya Pak? Saya berkomunikasi itu dengan tiap hari. Ya, saya bukan sebagai kepengurusan, saya hanya sebagai penonton setia, saya hanya penggembira. Dari awal sebetulnya saya tidak pernah memberikan opini-opini, statement yang merugikan kegiatan Damaris. Jadi itu sebetulnya Amin Wijaya sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan saya sudah bersetting ria dengan dia tidak bisa menjawab substansinya apa yang dia katakan, selalu dia mengelak, tidak menyebut namanya. Saya suruh membuktikan, itu sudah cukup bahwa dia hanya mau mengadu domba, dan dia hanya mau mencari makan dari YouTube dan mencari makan dari belas kasihannya donatur yang dia bisa palakin dengan caranya dia mengadu domba ke sana kemari. Itu saja yang saya klarifikasi. Adanya permasalahan ini, saya mohon maaf Pak Tobing, dan Pak Tobing sudah menerima klarifikasi saya tadi siang, dan sebagai penengahnya karena saya marah sekali sama Amin Wijaya. Itu saja Pak Paul, terima kasih. Iya, jadi komunikasi kita itu masalah kemarin waktu mau menyumbang untuk Pak Tobing. Jadi kita komunikasi tiap hari masalah ini, karena tidak mudah di Belanda itu ngasih uang, ngirim uang ke Indonesia itu tidak mudah. Makanya kita tiap hari pikir bagaimana caranya. Makanya itu belum terrealisasi, tapi sebagian lewat keluarga kerabatnya Pak Pras sudah dikirim sebagian langsung direct. Tetapi yang dari Eropa kita tertahan karena ada beberapa aturan di sini dan di sana yang nggak bisa langsung ditransfer begitu, gitu ya. Jadi itu ada sebabnya, dan itu uangnya memang belum di saya, ya. Jadi memang ada rencana. Nah, si Amin dengar dari siapa? Kita juga nggak ngerti, ya. Dia juga dengar dari orang lain nampaknya. Nah, tapi herannya kenapa nggak ditanyakan ke saya? Langsung diomonginnya di YouTube. Berarti kan ini orang ada niat nggak baik, gitu loh. Handphone saya selalu terbuka. Itulah orang kalau niat nggak baik itu ya. Di telepon juga nggak bisa, nelpon juga nggak mau, nggak jelas, nggak nanya, ya kan, ngomongnya langsung di YouTube. Itu kan orang niat nggak baik itu begitu, ya. Itu ya, kalau orang niat baik kan dihubungi juga gampang, menghubungi ada sesuatu yang terganjal kan menghubungi saja gampang loh. Nah itu kan kayak nih Pak Pras dengan saya ada ini sulit ya, mungkin nanti kita pikirkan caranya bentar. Karena itu masalahnya di sini, saya sendiri kalau dikirimin uang Pak Pras begitu saja, saya bisa kena masalah. Anda kalau kirim-kirim ke saya
itu selalu saya tadi buat apa dulu? Saya tanya, bukan belagu saya, buat apa dulu? Seakan-akan saya belagu nggak motivatif, bukan. Supaya ini bisa saya laporkan, ini mana yang tak laporkan ke pajak, mana yang untuk pribadi, mana yang untuk donasi. Nah itu maksudnya begitu itu loh. Karena di sini semua keuangan harus jelas. Nggak mudah di sini Anda ngasih duit begitu, kecuali ada mau lihat hidup nggak benar di sini. Kalau kita di sini, saya di sini tuh saya mau hidup benar semua, bayar pajak semua jelas. Ya ini sekarang sampai kita pun lagi bikin rekening ini pun kita lagi pontal-pontal karena kemarin kita ada prosedur yang salah ternyata. Nah, makanya kita hati-hati di sini. Masalah uang itu kita harus clear di sini. Gitu jadi. Dan itu langsung saya sampaikan ke Pak Junias Tobing kondisinya. Makanya terus Pak Pras langsung lewat istrinya langsung transfer sendiri. Ya walaupun jumlahnya belum ini, tetapi langsung ditransfer dulu. Itu ceritanya. Makanya kalau nggak tahu ceritanya nanya. Ya, jangan teriak-teriak di mana-mana sampai orang semua nanya ke saya. Berapa puluh orang itu nanya ke saya ya. Saya bilang tadinya saya pikir udahlah biarin aja. Saya bilang Pak Putih udahlah nggak usah. Tapi ini kita mesti jawab. Adalah kita kali ini kasih panggung sama si Amin Wijaya deh biar nambah subscriber deh, ya kan? Cuma kok nggak nongol orangnya tiba-tiba ya kan? Tiap hari ini. Nah, terima kasih Pak Pras ya. Nah, jelas ini. Tapi kalau ternyata bukan Pak Pras yang saya maksud, ya siapa yang dimaksud? Ya yang jelas pokoknya bukan Pak Pras dengan saya, ya kan? Yang penting kan begitu kan? Kalau begitu kan, terserah dia siapa yang dimaksud kan? Kata dia kan, saya kan tidak sebut nama lah, iya pokoknya nggak sebut nama kan? Ya sudah yang penting yang jelas ini ada yang kemungkinan ini Pak Pras dengan saya langsung saya tanya Pak Pras, kalau saya orang lihat kan Pak Pras ada bilang sama siapa kemarin masalah ini? Nggak ada bilang sama siapa kecuali sama ibu ini, sama satu ibu ini. Oh berarti si Amin Wijaya dengarnya dari ibu ini. Ya kan? Nah ini masalahnya kan Amin Wijaya ini siapa yang dimaksud, gitu kan? Siapa yang dimaksud, ya kan? Nah Amin Wijaya harus klarifikasi di sini, ya kan? Saya memaafkan kamu, ya kan? Saya tidak pernah pecat Amin Wijaya dari Galarua, dari Damaris. Dia yang mengundurkan diri sendiri loh ya. Sekali saya suruh dia balik, yang kedua kali saya nggak urusan. Masa nyuruh orang balik 2 kali? Ya kan, semua idenya dia kita turutin, di tengah jalan ditinggal, itu kan karepnya dia sendiri kan. Kita kasih semua fasilitas yang dia butuhkan. Kalau dia merasa kurang ya terserah, ya kan. Ya. Menambahi Pak Paul. Iya. Dia mengatakan bahwa tidak yang dituju saya dengan Pak Paul. Kenapa dia menyambungkan WA grupnya untuk saya, Pak Tobing, dengan Pak Alento, dengan satu lagi siapa nggak tahu karena hanya nomor saja. Berarti itu kan tujuannya menyerang Pak Paul. Ya kenapa saya nggak dimasukkan ke dalam, ya kan? Nggak dilibatkan kan? Karena kan memang tujuannya mau bicara di belakang saya, ya kan? Nah itulah ciri-ciri. Tapi Pak Tobingnya langsung telepon saya sama Pak Putih, ya kan? Dari hari Sabtu sebenarnya dari hari Jumat ya, dari hari Jumat atau Sabtu itu sebenarnya ngomong, belah Pak nggak usah diladeni. Cuma nanya saya tambah banyak itu loh ya. Jadi saya wah ini akhirnya tadi pagi subuh kemarin ya, pagi ya, saya rasa Pak Pras, Pak ini Pak ngomong ke siapa saja masalah ini ya. Karena yang nanya tahu banyak. Tadi pagi itu masih saya nggak mau urus, tapi tadi siang itu ya setelah saya lagi ujian itu WhatsApp masuk, saya buka semua, nanya semua masalah itu. Bahkan ada yang ngomong Alengso keluar gara-gara kenapa, kalau memang Paul baik pasti Alengso nggak keluar. Saya kasih tahu Alengso keluar gara-gara saya disuruh mencat orang. Kalau nggak percaya Alengsonya suruh kesini sekalian. Emang gua takut, suruh kesini sekalian. Semua pengurus yayasan yang keluar suruh kesini klarifikasi sekalian kenapa mereka keluar. Apakah karena saya brengsek? Apakah karena saya curi uang? Kalau saya ada curi uang, saya kembalikan 100 kali lipat. Saya kasih kepada kalian yang bisa membuktikan.
Mereka keluar karena mereka memaksa saya pecat orang dan saya tidak mau. Ya. Saya tidak pernah mau pecat orang. Ya. Kalian semua yang Damaris kalian dengar. Saya tidak pernah pecat orang. Bahkan saya tidak pernah berhentikan Diaken loh. Bahkan saya tidak pernah berhentikan Diaken loh. Ya. Nggak pernah saya. Anggap ya. Nggak boleh. Gitu. Atau tambahan Pak Pras? Ya, terima kasih Pak Paul. Lanjutkan Pak Paul. Itu aja klarifikasi saya. Jadi saya tidak menyerang kehormatannya Pak Paul dan saya tidak merendahkan kehormatannya Pak Tobing yang sedang dalam keadaan duka. Jadi itu dari awal sudah saya sampaikan ke Pak Paul. Juga saya sudah berkomunikasi lancar lewat chatting maupun telepon dengan Pak Tobing, nggak ada masalah. Hanya Amin Wijaya aja yang ular beludak yang mengadu domba dan dia mau mencari makan atas belas kasihan tampangnya itu untuk mendapatkan donasi gitu. Jadi itu dia mengatakan kemunafikan saya karena biarpun channel sampah tapi saya tonton. Saya tidak pernah menonton channel sampahnya Amin Wijaya. Buat saya tidak ada kelasnya, nggak ada konten yang memberikan pelajaran. Dan itu juga karena pada waktu itu menyampaikan saat Pak Muhammad Kati di sidang dan masuk rumah sakit, dia menjenguk datang ke channelnya Pak Paul menyampaikan atas rasa kesakitannya Pak MKT. Begitu itu malamnya dia menyampaikan mengenai uang 400 juta. Uang 400 juta itu tadi juga saya klarifikasi di ular beludak Amin Wijaya itu. Kenapa kalau kamu memang ada yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak bisa berpihak atas kebenaran, di mana asal muasalnya kekisruan itu karena ketidaktransparansian dari uang donasi. Saya sampaikan begitu, tapi dasarnya dia mungkin lagi sakau pada saat itu, jadi dia tidak bisa menjawab dengan saya secara runtut. Itulah akhirnya jadi saling debat kusir yang sebetulnya tidak ada kualitasnya. Jadi ya itu tadi, tapi saya ada buktinya bahwa saya tidak memfitnah dia. Memang dianya yang sebetulnya mencari makan dari YouTube sampahnya dia. Terima kasih Pak Paul. Iya. Ya, orang cari makan boleh ya Pak, ya boleh cari makan boleh. Cuman jangan sambil memfitnah orang, ya. Orang lain jangan mencemarkan nama baik orang lain. Cari makan boleh dari YouTube ya, tapi jangan sambil memfitnah orang karena saya tidak takut dengan nama saya dicemarkan buruk segala macam, nggak urusan, ya. Nggak bisa. Orang lagi kasih makan begini, orang bisa bubar begitu aja, nggak bisa. Itu jangan-jangan nanti kamu ngelawan Tuhan. Cuman ini karena pertanyaannya banyak sekali, ya. Saya sampai jawab semua cuma jawab ya laporkan saja. Ya nggak ada, saya cuma tak ketawain. Cuma banyak sekali, jadi saya rasa harus dijawab, ya. Karena memang kasusnya, apalagi ada pengancaman mau ngelaporin Damaris ke polisi, ya, sama backingan orang Arab itu kan, ya, Cina-Cina pengkhianat kan. Dia bilang laporkan, jangan sampai nggak dilaporkan ya Amin Wijaya. Ya, nanti saya kasih sumbangan sama kamu nanti 1 juta rupiah kalau bisa ngelaporin, ya, laporin sekalian ya. Itu ditantang sama Pak Ketua sama Ibu Ketua itu, malah dapat salam Amin Wijaya dari Pak Ketua dan Ibu Ketua, ya, suruh dilaporin katanya. Katanya mau ngelaporin Damaris. Nah, Damaris ini bisa menghidupi para tukang masak yang tadinya pengangguran, sekarang mereka diberkati bisa jalan, ya, orang-orang yang makan di jalan, ya. Nah, apakah si Arab itu bisa bikin begini? Ya, kalau bisa bikin begini, saya ikut nyumbang nanti. Saya nggak bisa bikin begini kan. Sebetulnya kan gini, kayak Pak Alengso, Amin Wijaya. Kenapa sih kalian nggak bikin sendiri yang bagus? Saya dukung. Kan tinggal bikin aja baik-baik kok, tanpa harus bikin kisruh kan.
bikin aja kan, kasih kita sumbang, kita kasih ikut nyumbang. Dulu Amin Wijaya jalan, Pak Charles jalan, apa Amin Wijaya yang rintis Damaris? Bukan, pertama jalan itu Pak Charles justru biaya sendiri. Nah, terus Amin Wijaya jalan, biayanya nggak ada. Terus sini kamu taruh di YouTube sini, bawa sini, kamu liatin di YouTube. Saya suruh buka kameranya, kasih di YouTube. Nah, terus ada orang nyumbang 25 juta. Saya bilang ini ada orang kasih uang 25 juta. Buat apa? Buat ini, buat ini, buat ini. Saya kasih perincian. Nah dia bingung buat apa nih. Saya kasih. Karena orang minta rekeningnya saya bilang jangan. Karena itu yang jalan bukan saya. Orang minta rekeningnya saya nggak mau. Ya, karena kan saya sudah komitmen tidak kasih rekening saya di YouTube ini. Jadi kita mulai jalan sama dari situ. Ya, Pak Charles yang jalan pertama kali. Habis kita meeting yayasan, Pak Charles jalan. Ya, jalan. Kita carikan dana pakai nama rekeningnya Charles kan, bukan rekening Amin Wijaya kan. Kan gede. Waktu itu kita sudah kumpul sudah 600 bungkus sehari. Ya. 600 dari 300 ke 600 sehari. Pak Charles dengan teman jalan, kita jalan belum ada SOP belum semua. Makanya terus kita jadi masalah-masalah teknis. Tapi kita tantang itu kita beresin terus. Itu ya, kita beresin terus. Nah, kita selalu sajikan di sini. Jangan khawatir. Selalu terbuka yang di sini rekening-rekening itu. Kalau ada yang belum dibuka, pasti akan dibuka. Ya, pasti akan dibuka. Ya, satu memang perlu diberesin. Satu, kita belum ada bendara di Galarua, makanya ini kita kemarin sudah jadi ya sekarang organisasinya, karena belum ada organisasinya jadi kita belum bisa jelas. Sekarang sudah ada organisasinya Galarua ya, sudah dirjen apa namanya kemarin itu dirjen ahunya sudah keluar, Yayasan Galarua dan LSM Galarua sudah keluar ya. Nah nanti tinggal bikin nomor rekening, nanti saya waktu pasca perpindahan ini sebelum berpindah itu kita buka rekeningnya semua di sini supaya Anda bisa lihat jelas ya. Kemudian yang atas nama Thomas Tijo dan Markasi juga sudah keluar dirjen ahunya. Ya nanti begitu perpindahan rekening nanti kita kirim ya. Memang saya untuk yang Galarua kan saya janji Januari ini akan dibuka. Nah kalau yang Markasi memang baru akhir Desember kemarin ya, 28 Desember atau apa itu baru kita umumkan ya. Memang baru. Ini baru minggu kedua ya kan. Nah, kalau yang Damaris dan yang atas nama Richard Owen itu hampir tiap minggu saya nggak lupa. Kecuali Richard Owen kadang-kadang Richard Owen nggak ngingetin saya ya, lupa ya. Nah, tapi begitu diingatkan saya pasti langsung tampilkan ya. Karena memang trafiknya tidak sederas Damaris. Kalau Damaris setiap hari Selasa atau Rabu ya, ini hari ini kita tampilkan lagi yang Damaris. Jadi begitu ceritanya ya. Masalahnya Amin Wijaya tidak mau bertanya, harusnya dia nanya ya. Pak Lengsop pun harusnya bertanya ya. Kalau masalah Lengsop kenapa keluar, saya kasih tahu ya kenapa Lengsop keluar, kenapa pengurus keluar, karena masalah saya suruh pecat orang, saya nggak mau ya. Sekalipun alasan mereka tepat, bukan mereka salah lu ya, beralasan, tapi dalam prinsipnya saya dan Pak Ketua dan Ibu Ketua, tanggung jawaban Pak Ketua, Ibu Ketua, ya kan? Kita itu nggak mau pecat orang kalau bukan anak kriminal. Kalau salah administrasi apa kudu dipecat? Satu, harga diri orang itu hancur, penghasilannya hilang. Dua, harga diri hancur. Ketiga, waktu itu kita belum kasih dia upah UMR. Anda bayangin ada orang belum UMR dipecat, orang itu nuntut ke Disnaker, habis nggak kita? Ada orang digaji di bawah UMR. Itu kenyataan, kita dulu gaji dia di bawah UMR. Ya. Kemudian kita pecat dia. Dia ngadu. Loh sudah kejadian di sini salah satu tim kita di Imun Pagi gara-gara dipecat sembarangan, waktu mau Natalan dipecat, belum terima THR, dia dapat berapa puluh kali lipat loh. Iya kan? Kita disuruh pecat orangnya belum UMR. Nah, jadi yang benar apa? Ya dirapel dulu, harus UMR. Suatu ketika dia bikin salah, kita pecat-pecat. Dia mau ribut sama Disnaker, nggak bisa menang sama kita. Kan begitu caranya. Bukan langsung pecat. Kalau langsung pecat, dia langsung UMR, dia bisa dapat 20 kali gaji loh. Hukum tenaga kerja Indonesia itu aneh loh. Ya.
bisa dapat 20 kali gaji, kita bisa dikalahkan loh. Bisa ruwet semua Damaris nanti. Saya ini ganteng-ganteng begini, saya berapa kali jadi direktur di perusahaan besar. Saya tahu hukumnya, saya tahu bagaimana cara mencat orang yang benar. Enggak pecat enak aja, enggak sembarangan begitu, enggak ya. Akhirnya orang ini mau bukannya dipecat, nah itu tadi mungkin karena orang ini berdoa puasa terus ya, bukannya dipecat malah gajinya dapat rapelan dia kan. Diberkati sekali orang ini, saya yakin dia tuh berdoanya sungguh-sungguh itu. Dia setia ikut bun pagi, ikut doa puasa, ikut kelas evangelis, kelas apologetik. Makanya bukannya dipecat malah dapat rapelan dia. Kan hoki bener ini orang kan, orang beruntung sekali kan. Itu yang terjadi ya. Itu ya, supaya Anda ngerti ya. Amin Wijaya nanya ya, soal ini ada yang ngomong lagi, itu buktinya Alengso keluar itu karena dia maksa saya mecat orang ini dan saya tidak mau. Kemudian Alengso marah dan dia keluar. Nah, itu ya. Itu ceritanya begitu. Makanya nanya ya. Oke, lanjut ya Pak Pras. Thank you ya buat klarifikasinya Pak Pras. Terima kasih buat untuk menjadi pesorak di rombongan Nabi, tetap dinantikan. Nah, ini sebenarnya tadi kita nggak mau ngomong, cuman karena sudah santer sekali Pak Prasnya tadi juga kelihatannya sudah sepaneng. Tadi pagi saya lihat, aduh banyak sekali, ada puluhan sepaneng. Tapi iya juga ya, karena ini untung Pak Tobing sabar ya. Untung Pak Tobingnya sabar loh. Oh, itu malu loh dibegitukan kalau saya, itu dipermalukan loh begitu tuh. Nah, itu pejabat negara loh itu. Dipermalukan sekali Pak Tobing itu. Iya itu. Pak Tobing masih menengahin saya, masih mau sabar. Tadi masih ngomong sama saya masih sabar. Cuman saya kan saya nggak enak jadinya ya Pak Pras ya. Saya yang jadi nggak enak sama Pak Tobing. Jadi ya ampun Tuhan, niat baik saya. Memang saya yang berinisiatif. Saya WhatsApp ke Pak Pras dengan beberapa orang ya. Nah, itu lah masalah duit ya. Nah inilah orang, dasar orang hatinya ya baik itu jadi ceritanya duit. Ya kan? Duit terus. Nah, sampai kita kudu ngomong, kudu cerita. Ini tak buka sekarang sama Anda semua ya. Supaya Anda jangan dengar dari orang lain. Itu ceritanya ya. Jadi memang ada 3 pengurus Damaris keluar bersamaan. Kebetulan yang pasangan suami istri. Ya itu sudah lama mau keluar, kita tahan, kita bilang jangan. Nanti yang jadi bendahara siapa, karena kita percaya ini ibu ini baik sekali soalnya. Si ibu bendahara ini baik banget. Ya. Masa orang baik kita ya saya tahan, jangan. Ya, tapi kan suaminya enggak, karena maksa mau mecat ini ya, mau mecat satu orang ini. Saya bilang kita nggak mau mecat orang, nggak mau aja pokoknya. Ya nggak mau aja. Nah, surat pemecahnya sampai sudah dibikin ya, langsung dipaksa Pak Ketua suruh tanda tangan. Pak Ketua langsung marah. Saya dari awal sudah nggak setuju, jangan. Tapi karena nggak didengar, mereka ngomong sendiri bertiga, ya kan? Ya akhirnya mereka bertiga juga yang keluar. Ya gara-gara satu orang ini. Asal usulnya itu begitu ya. Kalau memang beda, silakan pengurus itu masuk ke sini klarifikasi. Kalau memang masalahnya bukan itu. Tapi karena ini di blow up ya, saya buka sekarang di sini ada. Jadi ada masalah. Oh ada, di Damaris ada masalah. Tetapi karena kita komitmen dengan memberi makan orang, kita tetap jalan. Masalahnya besar, masalah sepele. Itu masalah yang prinsip sepele, pecat orang. Ya kalau saya tidak mau pecat orang. Wah kalau gitu nanti kamu ya ini pokoknya saya nggak mau pecat orang. Itu style karakter manajemen. Saya nggak berkata orang yang pecat orang itu salah, enggak. Tapi style karakter manajemen kami yang saya terapkan selalu tidak boleh pecat orang kecuali karena kriminal. Apalagi kalau orang ini belum digaji sesuai dengan haknya dia, UMR. Tapi kan ini pelayanan, iya pokoknya nggak boleh aja. Ya pokoknya jangan. Dia mau ngaku-ngaku pelayanan apa segala macam. Kalau udah urusan Disnaker, nggak urusan pelayanan. Ini urusannya adalah Disnaker. Ini orang sudah UMR belum gajinya. Gitu ya. Makanya itu karyawannya Niko, karyawannya Gilbert. Kalau kamu di bawah UMR, sampai kamu diruwetin sama bosmu, gugat.
Bukan, Anda kan dapat gila-gilaan nanti. Rapelnya dapat plus kali 2 kalau nggak salah ya. Kalau dipecah itu kali 2 kalau nggak salah. Kali 20. Nah, kali 20. Rapelnya dapat dikali 20. Kalau sampai dipecat ya. Kalau nggak salah begitu ya. 20 kali gaji maksudnya. Rapel plus 20 gaji yang seharusnya. Kalau nggak salah itu begitu aturannya. Sorry kalau lupa ya aturannya. Gitu ya. Nah, oke. Terus bawa-bawa orang Arab mau ngancem mau laporin Damaris ke polisi, laporin saja. Ya. Karena kita semua berjalan sesuai prosedur, sesuai dengan aturan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan kita lapor selalu ke aparat setempat. Yang di Bandung, Ibu Joan dan tim selalu lapor, bahkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Itu makanya kita menyayangkan kalau dia keluar. Tapi ya sudah keputusan mau keluar karena beda prinsip tadi masalah pecat memecat ya nggak apa-apa. Pokoknya kita nggak boleh pecat orang. Ya, dan ingat 80% ya Pak Ketua, Ibu Ketua, dan saya ya kita sudah sepakat untuk tidak pecat orang. Oh iya, satu lagi, kecuali karena narkoba. Kalau narkoba itu, wah itu kita lebih kejam lagi tuh ya. Kalau narkoba itu, jadi kalau Anda masih pakai narkoba ketahuan, jangan. Pokoknya Anda diaken, nanti kita akan bikin tes urin beneran ya. Kita akan minta bantuan BNN. Semua diaken tes urin. Wah kita beneran ya. Nanti setiap berapa bulan sekali kita tes urin ya. Wah kita pokoknya kalau dari narkoba itu begitu kita juga nggak mau sentuh. Itu bukan panggilan pelayanan kita untuk melayani orang-orang kena narkoba. Mungkin kalau ada orang lain Amin Wijaya mau boleh sana. Kalau kita belum ininya kita, belum panggilan kita. Karena itu pelayanan yang sangat rumit dan susah. Ya, itu tadi yang saya sering ngomong ya. Tuhan pun mau tolong bingung, ragu. Duh, tolong dah ya. Soalnya dosa narkoba itu enak sekali. Mau lepas ngomongnya Tuhan aku bertobat Tuhan, tapi hati itu kepengin. Besok nyoba lagi habis bertobat. Langsung nggak pakai besok. Mungkin hari ini bertobat tangis-tangis di gereja, malamnya sakau lagi. Padahal kalau kena narkoba itu gitu, anak kira bisa lepas dengan mudah. Bahkan pendeta aja ya, sulit itu. Waduh, maka sudah banyak korbannya. Terima kasih Pak Pras. Kita kembali Cina versus Arab. Kita belum selesai tadi saya Cina versus Arabnya ya. Tapi kita bahas yang tadi ya, Sunda versus apa tadi, Dayak. Ruwet bohongnya. Kalau Pak Pras ya bilang, wah kalau saya mau jadi orang Sunda saja Pak, taruh di kebun urip. Aduh. Oke langsung Amerika Pak Matias.